Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat kue tradisional lagi. Ini rasanya enak, legit, manis, olahan dari gula merah dan santan ya teman-teman. Ini beneran enak banget. Cocok buat menu takjil atau buat isian snack box atau buat acara di rumah ya teman-teman. Cocok juga buat ide jualan, buatnya gampang, cuman diaduk-aduk aja, bahannya simple. Rasanya enak, dapatnya juga banyak. Dan ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung ke bahan-bahannya. Nah, ini ada bahan-bahannya, ada gula merah 200 gram, ada santan 800 ml, ada 2 butir telur, ada 65 gram margarin yang sudah dilelehkan, ada 2 butir telur, ada tepung terigu 330 gram ya, ada gula pasir 40 gram, ada setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk ya. Sekarang kita mau masak dulu gula merahnya ini ya. Nah, ini gula merahnya mau kita larutkan dulu ya teman-teman. Ini udah saya sisir halus ya supaya cepat larutnya. Kita masukkan 40 gram gula pasir, kita masukkan daun pandan, garam, dan vanili ya. Dan ini kita masukkan santan yang 800 ml. Ini santannya dari freezer ya teman-teman. Dan ini mau kita masak dulu sampai gulanya larut, sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, ini gula merahnya sudah larut ya teman-teman, udah bisa kita matikan apinya. Dan ini mau kita saring ya, dan mau kita biarkan hangat dulu. Nah, ini kita sediakan wadah yang lebih besar ya teman-teman. Ini mau kita masukkan telurnya. Ini mau kita aduk lepas dulu ya. Telurnya besar-besar ya teman-teman. Dan ini udah seperti ini ya teman-teman. Ini mau kita masukkan tepung terigunya ya. Kita aduk lagi. Dan ini santan sama gula merahnya udah hangat ya teman-teman. Kita masukkan separuh aja dulu. Dan kita aduk lagi ya. Kita masukkan lagi. Nah, ini kita masukkan semua santannya ya teman-teman. Dan kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Ini nanti mau kita saring ya teman-teman, supaya tepung yang bergerindil ini bisa halus ya. Dan ini kita masukkan margarin yang udah kita lelehkan tadi ya. Dan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Gampang sekali buatnya ya teman-teman, cuma diaduk-aduk aja tapi rasanya enak banget dan bikin nagih ya. Cocok juga buat ide jualan atau buat acara di rumah, buat isian snack box, cocok sekali ya teman-teman. Dan ini mau kita saring ya teman-teman kalau sudah tercampur rata, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Dan hasilnya juga bagus ya teman-teman, mulus. Nah, ini hasilnya teman-temannya, dia sudah halus. Ini udah bisa kita masukkan ke cetakannya ya. Nah, sebelum kita masukkan ke cetakannya kita oles dulu dengan minyak tipis-tipis ya teman-teman ya, supaya nanti kuenya tidak lengket ya. Kita apain sampai semua. Dan ini kukusannya udah harus dipanaskan ya teman-teman.
Nah, ini sebelum kita tuang adonannya harus kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya tidak ada tepung yang mengendap di bawah ya. Dan ini mau kita masukkan sampai dia penuh. Nah, ini kukusannya udah panas ya teman-teman, langsung aja mau kita masukkan. Nah, ini mau kita kukus selama 30 menit ya teman-teman, atau sampai dia matang ya. Nah, ini udah 30 menit ya teman-teman, ini udah bisa kita buka apa dia sudah matang. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman. Nih coba kita cek ya dengan menggunakan tusuk lidi. Dia sudah tidak lengket ya teman-teman, berarti dia sudah matang ya. Ini mau langsung aja mau kita angkat dan kita dinginkan dulu ya teman-teman. Dia udah set ya nih, dan ini udah bisa mau kita keluarkan ya. Ini tinggal kita tekan-tekan aja ya teman-teman ya. Ya gampang sekali keluar, masya Allah cantik banget teman-teman hasilnya. Dia tidak lengket ya teman-teman, dan ini mau kita keluarkan sampai selesai ya. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah kojo gula merah saya udah matang, ini cantik banget. Dan satu resep ini tadi saya menghasilkan sekitar 15 buah ya teman-teman, ada juga yang dimakan. Dan ini cetakannya beda ya teman-teman, cuman 4 yang sama ya teman-teman, dan ini besar-besar ya teman-teman, dan dia lembut. Ini cocok buat ide jualan atau buat menu takjil, bisa juga buat isian snack box ya teman-teman. Ini mau kita cobain ya. Ini masya Allah cantik banget. Nih mau kita cobain. Ini buatnya gampang ya teman-teman, cuma diaduk-aduk aja, tapi rasanya enak banget, lembut, legit. Jadi kalau punya santan dan gula merah bisa diolah seperti ini ya teman-teman. Mau kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget teman-teman, asli enak banget, manisnya pas, gurih dari santan, dan harum banget dari gula merah ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus coba, ini beneran enak, buatnya gampang, hasilnya juga banyak ya teman-teman, dan besar-besar. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat ya. Selamat mencoba dan terima kasih banyak juga yang udah nonton. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat kue tradisional lagi ya teman-teman. Yang buatnya gampang, cuma diaduk-aduk aja. Rasanya dijamin enak banget, lembut, kenyal. Ini cocok buat ide jualan, buat isian snack box, atau buat kumpul keluarga ya teman-teman, arisan, atau buat menu takjil juga enak banget ya teman-teman. Ini buatnya gampang, cuman dikukus. Dan ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja, yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, ini teman-teman ada bahan-bahannya: 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam, ada 200 gram gula pasir, ada jus pandan. Ini saya campur tadi 10 lembar daun pandan, saya campur daun suji 5 lembar, jadi totalnya 10 ya. Dan ini saya tambahin air jadi 300 gram ya, atau 300 ml ya. Ada santan 500 ml, jadi total ini sama santan 800 ml ya teman-teman. Ada gula 200 gram, ada tepung terigu 330 gram, ada 65 gram margarin yang udah dicairkan, dan ada 2 butir telur ya teman-teman. Sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Nah, ini udah saya sediakan wadah yang lebih besar ya teman-teman. Kita masukkan gulanya, kita masukkan telur,
Kita masukkan garam sama vanilinya ya, dan ini mau kita aduk-aduk dulu sampai dia tercampur. Kita masukkan jus pandannya, masukkan semua, dan mau kita larutkan gulanya ya sampai larut. Kalau gula udah larut, udah bisa kita masukkan tepungnya ya teman-teman. Masukkan aja semuanya, dan ini mau kita aduk sampai rata ya teman-teman ya. Dan ini kita masukkan santannya ya teman-teman. Ini udah bisa kita masukkan aja semua. Kalau teman-teman untuk dijual, usahakan santannya dimasak dulu ya supaya awet ya. Nah ini udah tercampur rata ya teman-teman. Langsung aja mau kita masukkan margarin yang kita lelehkan tadi ya. Ini harum sekali teman-teman dan enak banget ini. Ini cuma diaduk-aduk aja teman-teman ya buatnya. Nah ini udah tercampur rata ya teman-teman ya. Kalau adonnya bergelinding, boleh disaring ya teman-teman, tapi ini adonannya udah mulus ya. Dan ini mau langsung aja kita masukkan ke cetakan. Dan ini cetakannya mau kita olesi dengan minyak tipis-tipis ya teman-teman, supaya nanti dia tidak lengket ya. Dan ini kukusannya harus sudah dipanasin ya teman-teman ya. Nah kita olesi semuanya, dan ini mau kita tuang ya. Nah ini udah selesai saya olesi ya teman-teman, dan sebelum dimasukkan usahakan diaduk dulu ya, supaya tidak ada tepung yang mengendap. Ini mau kita masukkan sampai penuh. Kemarin kita buat yang merah, hari ini kita buat yang hijau ya teman-teman. Dijamin rasanya sama-sama enak ya. Nah ini udah selesai semua ya teman-teman. Ini mau langsung aja kita kukus ya. Dan ini kukusannya udah panas ya teman-teman. Langsung aja kita apain, kita masukin. Dan ini mau kita masak sampai 30 menitan ya teman-teman. Nah ini udah 30 menit ya teman-teman, dan ini udah matang, udah bisa kita angkat ya, dan kita dinginkan, baru bisa kita keluarkan ya teman-teman. Nah ini dia udah set ya teman-teman, tapi belum terlalu dingin. Ini langsung aja mau kita keluarkan ya dari cetakannya. Nah ini mau kita keluarkan ya teman-teman, kita tekan-tekan dulu.
Nah, ini keluarkannya gampang ya, dia tidak lengket. Dan ini mau kita keluarkan sampai selesai ya. Ini kalau susah boleh juga pakai lidi ya teman-teman, tapi biasa dia tidak lengket sih. Ini mau langsung aja kita apain, kita tekan-tekan ya. Nah, cantik banget hasilnya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah udah matang kue saya nih, masya Allah cantik banget. Dan satu resep ini dapatnya sekitar 15 biji ya teman-teman. Ini cocok buat ide jualan atau buat menu takjil atau buat santapan bersama keluarga ya teman-teman. Cantik-cantik banget, lucu-lucu banget. Ini mau kita cobain ya teman-teman. Ini dimakan dalam keadaan dingin lebih enak ya teman-teman. Ini dia lembut banget, kenyal. Ini kena pakai daun pandan asli ya teman-teman, rasanya pasti enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Asli teman-teman, enak banget, lembut banget, manisnya juga pas, dan harum banget dari daun pandan ini ya teman-teman. Teman-teman harus cobain, ini beneran enak, nggak bohong, cocok buat ide jualan dan tampilan cantik banget. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.